Sudah semua cepat bergabung semuanya ya. Baik. Kalian bayangkan saja. Kalau sempat 50 tahun tidak ada lagi sekolah, ditutup sekolah, tidak ada pesantren, tidak ada pengajian, tidak ada lagi tempat-tempat di mana pembelajaran berlangsung. Kalaupun ada, oleh raja dibunuh. Kalau ada yang diam-diam, kalau ketahuan raja, melihat dan bocor ke raja bahwa ada di sana dilaksanakan pertemuan, habisi semua. 50 tahun gelap dunia ini dalam hal pendidikan. Maka siapa yang berkuasa, apa yang mau disampaikan ke rakyat, itulah nanti yang masuk ke pikiran manusia yang ada pada saat itu. Jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari setengah abad, 500 tahun lebih. Ini bukan 50 tahun lagi. 500 tahun lebih. Tidak ada rasul yang menyampaikan firman-firman Allah pada masa itu. Bagaimana orang mau mengetahui makna firman Allah? Ada akal manusia, iya, akal manusia tidak bisa mengetahui tanpa diarahkan oleh firman. Jadi akal manusia itu dikendalikan oleh ayat firman Allah, bukan firman Allah yang dikendalikan oleh akal. Tapi akal itu akan terkontrol ketika ada wahyu. Sementara masa itu tidak ada wahyu. Tak ada ajaran agama yang sampai. Maka dalam kajian akidah, bagaimana mereka di masa itu? Termasuk ayah dan ibu Nabi, hidup di zaman fatrah. Bagaimana mereka di hari kelak? Kalau di dunia, iya, selesai sudah. Mereka hidup sebagaimana kondisi yang ada pada saat itu. Tapi ini ceritanya bagaimana di akhirat. Di akhirat itu kalau tidak surga neraka, surga neraka, surga neraka. Jadi pentinglah dikaji orang-orang yang hidup di masa itu, termasuk orang tua Nabi, masuk apa? Surga atau neraka? Maka tadi syuhada sudah berkali-kali membaca firman Allah surah Al-Isra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengadab satu kaum. Kami tidak menyiksa satu kaum. Siapapun yang hidup di masa Rasul tidak ada. Hatta nab'atha rasulah. Sampai kami utus Rasul kepada mereka. Dari sini, oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati bahwa siapapun yang hidup di masa fatrah itu, antara Nabi Isa alaihi salatu wassalam sampai Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, yang meninggal pada saat itu, humun najun, di akhirat mereka tergolong kepada an-najun, yang selamat. Karena mereka tidak ada dosa. Walaupun mereka menyembah berhala, walaupun mereka melakukan maksiat, tak ada yang mengarahkan. Maka mereka tidak dianggap masuk neraka, tidak dianggap sebagai pelaku dosa. Kecuali ada orang-orang tertentu. Nah, kalau yang dikecualikan ini, walaupun mereka hidup di zaman fatrah tetap masuk neraka. Contohnya, Muhammad Arya, matikan dulu speakernya itu. Ada raja dari Yaman
yang bernama Abrahah. Cemburu dengan perkembangan perekonomian di kota Mekah yang dimana di situ ada Ka'bah didatangi oleh manusia dari penjuru dunia. Maka dia marah, apalagi dengan nggak bisa. coba dulu Muhammad Arya matikan dulu speakernya itu. Ah, ini lagi konsentrasi kita, jangan membuat kegiatan di situ ya. Baik. Waktu itu Panglima Abraha dengan tentaranya menghabisi rencananya mau menghabisi Ka'bah, mau meratakan Ka'bah dengan tanah. Pada akhirnya kalian lihat di dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, habis mereka. Sudahkah diutus rasul? Belum. Berarti mereka hidup di zaman fatrah itu. Tapi karena mereka jelas pembangkangannya kepada Allah, musuh Allah nyata, mereka itu tetap penghuni neraka walaupun hidup di zaman fatrah. Adapun orang tua Nabi, ayah Nabi, ibunda Nabi itu masuk surga. Kalau ada penceramah-penceramah yang menyampaikan masuk neraka ayah dan ibu Nabi dengan alasan hadis sahih ini abi wa abaka finnar, ketika Rasul ditanya di mana ayahku, ya Rasulullah di neraka, kata Rasul. Kemudian yang bertanya itu bersedih, dihibur oleh Nabi, jangan terlalu sedih, ini abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Bahasa Arab ketika disebut abun itu tidak serta-merta artinya ayah saja. Abun bisa berarti paman, abun bisa berarti kakek. Yang pastinya abun tidak mungkin berarti tante ya. Nah, jadi ayah dan ibu Nabi itu pasti masuk surga, humun najun. Ya kalau ada yang mengatakan ayah dan ibu Nabi masuk neraka, ambil mangga busuk, lemparkan ke keningnya itu. Kenapa? Karena dia sudah menyakiti Nabi SAW. Enak kali dia membilangkan ayah Nabi, ibu Nabi masuk neraka. Ayah dan ibunya pun belum tentu masuk surga. Nah, jadi akidah ini sebenarnya dalam masalah fatrah ini menjadi jawaban bagi kita bahwa ayah dan ibu Nabi penghuni surga. Jangan percaya langsung karena ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari katanya. Hadisnya sahih tapi maknanya yang kurang tepat. Al-Quran benar, tapi ada orang yang menyalahpahamkan Al-Quran. Jadi itu zaman fatrah ya. Jadi sekarang ini tidak lagi ada zaman fatrah, setelah Rasulullah tidak ada sebutan zaman fatrah. Cuman ada orang-orang yang belum mengetahui dakwahnya Nabi. Itu syarat mukallaf sudah kita kaji sebelumnya, bulughud dakwah sampai dakwah. Tapi karena ada satu kaum yang tinggal di hutan belantara dan jauh sana, tidak ada ajaran agama yang sampai ke situ. Dan tidak ada orang yang berani menyampaikan agama ke situ. Kecuali si Akbar, itulah harapan. Berangkat si Akbar ke sana. Didampingi oleh istrinya nanti. Kata istrinya, Kakanda, ya Adinda, kata si Akbar. Saya siap bersama Kakanda untuk mati berjihad fisabilillah, dakwah ke tempat yang belum pernah dimasuki oleh pendai-pendai dari manapun katanya. Jadi hutannya itu seberang sungai. Begitu turun orang tuh ke sampan, nyebrang, dilempari orang tuh, pecah sampahnya. Rupanya si Akbar tidak pandai berenang. Istrinya pandai. Tapi karena dia mau menyelamatkan si Akbar, terlalu besar badan si Akbar. Maka matilah mereka berdua. Nah ini jihad ini Akbar. Lakukan itu Akbar ya. Akbar. Ya Pak. Siap berjihad. Siap Pak. Nah, carilah istri yang begitu tadi. Siap mati ya. Ya, Maka Pak. caranya harus siap dia memanggil Akbar sebagai Kakanda. Kalau nggak siap berarti manggil Kakanda aja nggak mau, apalagi berjihad kan.
Nah, baik. Jadi ada orang yang sekarang ini masyarakat, kita sebut saja masyarakat primitif, yang jauh, tak ada orang yang menyampaikan agama. Itu tidak disebut zaman fatrah, tapi karena dakwah belum sampai ke mereka, itu pun jadi penghuni surga. Kenapa? Karena tidak ada agama yang sampai ke mereka. Tapi kalau tinggal di Medan, Pekanbaru, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, yang di sini-sini di kota-kota ini, siaran televisi sudah masuk, handphone sudah ada, nggak ada lagi cerita nggak berikut dakwah. Dianya yang nggak mengaji, dianya yang nggak mau ikut kajian, maka tidak ada alasan tidak tahu. Nah, baik, itulah inti dari zaman fatrah ya. Baik, sepertinya sudah nampak titik terangnya ya. Bunga sudah nampak? Si Bunga pun ada kegiatannya di situ nampaknya, makanya dimatikannya langsung speakernya itu. Atau ada yang mengaji di rumah, mendekati waktu zuhur, baca Quran? Enggak, Pak. Oh, itu apa itu yang menjerit? Enggak, Pak, itu dari masjid, Pak. Nah, itu oke. Udah. Nah, itu betul yang saya bilang tuh kan. Baik, kembali ke si Akbar. Akbar bagaimana? Sudah paham? Paham, Pak. Apa yang paham? Zaman Patra itu zaman yang hening, Pak, yang sebelum Rasul kedua gitu, Pak. Sebelum Rasul? Yang kedua masuk gitu, Pak. Sebelum Rasul apa? Yang kedua masuk gitu, Pak. Sebelum Rasul selanjutnya, Pak. Masuk. Ini sudah lain kajiannya ini. Cuman nanya ini Akbar. Nah, sudah paham lah ya. Yang pasti si Akbar sudah paham. Cuman dia agak susah mengungkapkannya, itu aja. Kita berhusnuzon. Si Akbar paham. Cuman dia lagi pas belum bisa mengutarakan isi hatinya ya. Aisyah sudah paham? Aisyah Ramadini Gultom. Insya Allah sudah, Ustaz. Ada kedengaran nonton film Korea? Bukan, Pak. Itu tadi lewat. Suara dari mana itu? Nah, takut kita nanti si Aisyah ini menjadi pecinta Korea, jadi korengan dia. Ya, hati-hati. Baik, jadi pada intinya zaman fatrah sudah dijelaskan oleh pemakalah, dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi pelengkap. Semua lambaikan tangan, pertanda sudah paham. Ada orangnya. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada semuanya. Putri Natasha Adelia dan kawan-kawan, semuanya jangan lupa subscribe-nya itu, karena itu sangat membantu untuk dakwahnya si Akbar nantinya ya. Siap Akbar? Mana si Akbar? Dah hilang dia. Pak, siapa? Apanya siap? Subscribe dakwah, Pak. Oh. Subscribe. Baik. Reza Andika sudahnya? Belum, Pak, belum. Inilah. Belum lagi disuruh berdakwah ke pulau yang tadi, yang si Akbar sama istrinya ke sana tuh. Ini masih menekan tombol saja sudah tak mau berjuang. Macam mana ini? Dira sudah? Udah, Ustaz. Di situ nampaknya musim dingin Dira ya? Ya, Ustaz. Iya. Musim dingin? Musim dingin di tempat si apa Dira? Enggak. Nampaknya iya betul, kedinginan dia di situ. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu sampai nanti jam 1 subscribe-nya Reza dan kawan-kawan yang belum harus segera. Kalau belum nanti berarti belum bisa dikatakan berjihad ini ya. Baik, demikian kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.